Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Nomor induk mahasiswa 58814501220062. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori guru tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 91 MTS Negeri Ambon dengan materi perubahan sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Ya, baik. Semua dalam keadaan sehat? Ada yang belum sarapan? Mudah-mudahan yang mau belajar singkat-singkat ini kalian sudah sarapan semua ya? Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita dapat hari ini, kita diberikan rahmat, kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk itu doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Alhamdulillah ya. Baik. Nah, itu sebelum kita melakukan pembelajaran, semua hadir? Hadir. Ya, baik. Saya akan absen. Alifa Putri Usman, Andina Aziz, Akila Temiza Piwo, Asmaul Husna. Ini itu tema 1, bicara tentang manusia dan perubahan. Ya, namun sebelum kita mulai, hanya pegang nih. Mari kita ice breaking dulu ya. Iya. Luar biasa, semangat. Oke, baik. Untuk itu kita akan bicara tentang materi kita pada hari ini, yaitu manusia dan perubahan. Ya, tapi sebelum itu perlu saya sampaikan bahwa manusia dan perubahan ini ada beberapa subtema yang kita pelajari hari ini, yaitu subtemanya tentang perubahan sosial. Ya. Baik. Perubahan sosial. Kemudian yang tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, secara didik mampu mempelajari dinamika perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membedakan antara modernisasi dan globalisasi. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan fenomena modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis dinamika globalisasi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Yang kelima, peserta didik mampu mengevaluasi implementasi pelestarian budaya di masyarakat. Yang keenam, peserta didik mampu merancang kolaborasi upaya pewarisan kearifan lokal di era modernisasi dan globalisasi. Baik anak-anakku sekalian, berdasarkan tujuan pembelajaran ini, kemarin Pak Guru juga sudah melakukan asesmen terhadap kalian, dan hasilnya adalah saya membagi kalian dalam 3 kelompok. Namun sebelum kita membahas apa saja yang kita akan pelajari pada hari ini, saya mengajak kalian untuk kita sama-sama melihat video terkait dengan perubahan sosial seperti apa. Karena
manusia itu adalah objek daripada perubahan. Karena kita manusia adalah makhluk sosial. Baik, iya, kita langsung saja ya. Iya, sebelum saya putar video pembelajaran ini, ada yang tahu apa sih perubahan sosial? Sama bisa? Oh, silakan. Andi Aziz ya? Oh ya, silakan. Oke, baik. Silakan. Oh iya, jadi perubahan sosial itu dipengaruhi oleh nilai, dipengaruhi oleh norma sosial ataupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, untuk itu kita lebih jelas, maka kita akan sama-sama menyaksikan video yang sudah siap ya. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali pada materi perubahan sosial budaya. Selamat belajar. Tujuan dan belajar kita hari ini menjelaskan perubahan kehidupan sosial budaya. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, dan Baik, ya, itu video singkat terkait dengan perubahan sosial budaya. Dari video itu, siapa yang bisa secara garis besar bisa memberikan silakan. Perubahan itu dibagi menjadi ada perubahan waktu dan Sebentar, bisa berdiri? Ya. perubahan itu dibagi menjadi empat, yaitu ada perubahan waktu sama satu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Luar biasa. Aplaus untuk kalian. Tidak lanjut. Baik, ya. Kita lanjut. Jadi ternyata perhatikan karena ini pasal menunjukkan ekonomi bahasa dalam ya. televisi handphone dan sebagainya tidak diperkenankan untuk digunakan. Suku Doki tidak mau membuat perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam. Rumah tempat tinggal mereka diikatkan karena paku dan semen. Bangunan rumah menggunakan kayu, bambu, hijau, dan daun pohon karet. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Trauma akibat penjajahan membuat masyarakat mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berada di barat. Sikap yang muncul acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Hal ini membuat masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. Adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat yang sulit tergantikan misalnya dengan kepercayaan, sistem mata pencaharian, pembuatan rumah, dan upacara adat. Adat bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini pada materi perubahan sosial budaya. Silakan kalian mengulang kembali materi tersebut. Jangan lupa untuk dilakukan dalam 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Ya, baik. Itu video singkat terkait dengan materi pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan perubahan sosial budaya. Masih semangat? Masih? Woi, luar biasa. Baik. Anak-anakku, berdasarkan hasil asesmen awal kita yang kami sudah sampaikan bahwa saya buat LKPD untuk kalian supaya kita lebih mengetahui perubahan sosial budaya di lingkungan kita, baik itu di lingkungan pendidikan atau di lingkungan pendidikan, contohnya di madrasah ini, karena kita kan sudah madrasah digital sekarang ya. Ya, jadi itu bagian daripada perubahan sosial budaya. Nah, nanti kita akan jelaskan apa saja, kalian jelaskan apa saja perubahan-perubahan yang terjadi di madrasah ini. Itu di lingkungan pendidikan. Kemudian mungkin ada di lingkungan masyarakat atau lingkungan kalian, tempat tinggal kalian, itu bisa ya. Jadi saya akan berikan LKPD ini dan kalian bahas. Di sini sudah ada petunjuk. Di LKPD ini, di situ sudah ada petunjuk. Kemudian yang perlu kalian lihat bahwa di situ ada CP, capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, petunjuk, kemudian materi singkat dan kegiatan atau tugas. Tujuan saya membagikan kalian dalam 3 kelompok ini yaitu di
bagian E itu, kegiatan atau tugas. Di situ ada 5 poin. Yang pertama, jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Yang kedua, berikan 3 contoh faktor internal dan faktor eksternal penyebab perubahan sosial budaya. Yang ketiga, amati lingkungan sekitar tempat tinggalmu, tuliskan 2 contoh perubahan sosial yang kamu temukan beserta penyebab. Kemudian yang keempat, poin keempat ini adalah di nomor 4 itu ada 3 poin. Itu merupakan 3 poin itu merupakan tugas atau rumusan masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kelompok 1, yaitu apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Yang kedua, kelompok 2, apakah semua perubahan sosial membawa dampak positif? Berikan contoh perubahan sosial menurut kalian berdampak positif. Yang ketiga, bagaimana peran teknologi dalam mempercepat perubahan sosial di lingkungan kalian? Yang kelima, yaitu buatlah sebuah poster singkat tentang ajakan menghadapi perubahan sosial. Ya. Ini lembaran jawabannya. Nanti hasil diskusi kalian isi di sini, ya. Dan hasil diskusinya kalian akan presentasikan di depan. Ya, bisa menggunakan PowerPoint, silakan kalau mau bikin. Saya sudah siapkan. Atau bisa langsung lewat sini, ya. Bisa ya? Ya. Baik. Ya, jadi dari LKPD itu kalian silakan diskusi, nanti saya akan pantau. Adapun yang kalian tidak paham, silakan diskusi dengan saya, bisa tanyakan langsung dengan saya supaya bisa kita temukan apa yang menjadi masalah. Ya, baik. Saya berikan waktu untuk kalian kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Silakan. Jangan lupa ya, buat kita akan presentasi. Boleh itu dalam bentuk video, silakan, atau dalam bentuk PowerPoint, silakan, ya. Nanti tulis nama di situ, nama kelompok berapa, kemudian anggotanya apa, itu sudah ada, Pak? Ya. Silakan. Ya. Baik, silakan diskusi dengan tertib. Baik, kelompok 1 bagaimana? Sementara diskusi ya? Kelompok 2 ya, silakan bisa lihat di internet ya, gunakan HP dengan bijak, jangan main game ya. Diskusikan masalah atau rumusan masalah yang sudah dibagi tiap kelompok. Ada masalah? Oh, tidak. Ya, kalau ada masalah ditanyakan supaya kita bisa diskusi dengan baik ya. Nomor 1. Ya, jangan lupa nama kelompok ya. Nama kelompok kemudian nama kelompok.
diskusi kelompok. 3 orang ya perwakilan ya. Ya, jadi ada moderator, ada materi dan sekretaris. Ya. Silakan. Siapa dari kelompok 1 siapa yang mewakili? Silakan. Aduh, ya, silakan. Boleh. Kelompok 1. Hasil diskusinya boleh dikirim di saya. Boleh dikirim langsung di grup ya, di grup kelas ya. Grup buka grup. Pakai apa? Pakai PowerPoint atau? Oh, video. Silakan kirim ya. Baik. Dikirim dulu hasilnya ya. Ya, boleh. Perhatian untuk setiap kelompok kirim hasil diskusinya ya. Ya, biar kita langsung tayangkan. Mohon perhatikan hasil dari diskusi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Ya, silakan kelompok 1 itu. Mulai dari kelompok berapa? Pelan-pelan, suara agak besar. Ya. Bagaimana proses manusia beradaptasi dari penggunaan alat manual menuju teknologi digital saat ini? Ya. Silakan. Kurang 2. Pak, silakan. Kelompok 1 dulu. Ya, ada yang bertanya dari kelompok 3. Perubahan sosial secara bijak, no? Kita bisa kan? Baik, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran di hari ini. Kita akan sebelum kita mengakhiri ini, saya bisa memberikan rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini, yaitu
Yang pertama, bahwa perubahan sosial itu dipengaruhi ada beberapa faktor. Ya, ada faktor yang internal dan eksternal, ya. Kemudian ada faktor direncanakan, evolusi dan revolusi, direncanakan dan tidak direncanakan. Kemudian perubahan juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di masa kini bahwa manusia atau kita sangat merasakan betul bahwa perubahan sosial itu dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh di lingkungan pendidikan, apa yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, bahwa dulu proses pembelajaran belum menggunakan TV, sekarang kita sudah menggunakan TV. Kemudian di lingkungan, di dalam kelas, dalam proses belajar, kita sudah dipantau langsung oleh CCTV. Ini bagian daripada perubahan sosial di bidang pendidikan. Apalagi madrasah sekarang kita sudah jadi madrasah digital, sudah launching dan luar biasa. Artinya sekarang juga proses pembelajaran sudah kalian sudah bisa membawa handphone untuk belajar. Ya, jadi itu. Ya, bisa ya? Oke. Atau ada yang bisa memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran kita pada hari ini? Ya, menurut dia apa yang dia dapat? Menurut kalian yang kalian dapat itu apa? Bisa disampaikan supaya sama-sama ya. Bisa? Ada dari kelompok 1? Oh, silakan Yudis. Nah, jadi kesimpulan dari perubahan sosial itu adalah bahwa masyarakat selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini tidak selalu terlihat besar, tetapi bisa mempengaruhi cara kita hidup, berinteraksi, dan bahkan cara kita berpikir. Secara ringkas, perubahan sosial adalah tak terhindar, beragam, dipengaruhi banyak hal, dan berdampak ganda. Oke, luar biasa. Ada dari kelompok 2 bisa? Oh, silakan. Baik, luar biasa. Ya, sangat aktif ya untuk anak-anakku. Mudah-mudahan. Silakan, bisa. Kesimpulan proses pembelajaran hari ini membuat kita memahami bahwa perubahan sosial adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat. Perubahan ini membawa dampak positif seperti kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir masyarakat. Namun juga memiliki dampak negatif seperti munculnya kesenjangan sosial dan penurunan konsentrasi belajar. Oleh karena itu, kita perlu menyikapi perubahan sosial dengan bijak agar manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Oke, luar biasa. Kemudian ada nggak? Bisa? Baik, iya. Anissa Wero ya? Iya. Silakan. Karena teknologi memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan cepat. Iya. Teknologi memudahkan aktivitas kita, terutama sebagai seorang pelajar di masa kini. Di sisi lain, teknologi juga bisa menghancurkan diri kita. Jadi kita harus mempunyai tujuan yang tepat dalam menggunakan teknologi agar bisa menjadi hasil positif untuk diri kita sendiri. Oke. Jadi teknologi saat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di Sanawiyah, di MTS Negeri Ambon, kami juga untuk
mengurangi penggunaan HP atau dampak negatif dari penggunaan gadget itu di Sanawiyah juga dibuat aturan bahwa HP boleh digunakan, handphone boleh digunakan, tapi pada saat proses pembelajaran. Jadi di Sanawiyah tidak boleh main game, ya. Sudah ada aturan yang baku untuk itu. Jadi untuk itu mudah-mudahan proses pembelajaran kita pada hari ini luar biasa baiknya. Kalau menurut saya kalian luar biasa, semangat kalian itu luar biasa, dan ada beberapa hal yang perlu kamu perbaiki selaku guru dalam proses atau dalam pertemuan pada hari ini. Jadi nanti insya Allah pertemuan selanjutnya saya selaku pelajar akan memperbaiki. Mudah-mudahan kita akan berproses lebih baik lagi, ya. Jadi saya mau tanya untuk kalian sekarang, setelah kita sudah melalui proses pembelajaran, anak-anakku, menurut kalian pembelajaran pada hari ini itu atau pertemuan hari ini itu bagaimana? Oh, luar biasa. Harus ada yang diperbaiki? Tidak ada? Bisa? Ada Zara di kelompok 1 atau ada yang diperbaiki? Masukan saya mungkin, sehingga ke depannya atau pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya tentang perubahan sosial masyarakat di era modernisasi itu bisa lebih baik lagi. Artinya lebih seru, lebih aktif. Karena berdasarkan asesmen awal yang dilakukan bahwa ada beberapa teman-teman kalian, saya tidak perlu sebutkan namanya, ya mungkin kurang peduli, tidak aktif. Namun di proses pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah semuanya aktif. Dan itu belajar mengucapkan terima kasih, dan kita akan selalu berproses seperti ini insya Allah. Kalau ada masukan silakan disampaikan. Ya, pas ya? Oke, iya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, berdoa nanti yang akan dipimpin oleh ketua kelas, dan setelah itu meja kursi kita atur kembali seperti itu karena ada pelajaran selanjutnya. Oke? Ya. Baik, ketua kelas silakan pimpin teman-teman. Memang sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bairul, pas. Ya, Man. Salaman.